Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan data mining dengan metode C45 dengan studi kasus data calon rekomendasi karyawan terbaik. Perkenalkan, nama saya Teddy Al-Fatah. Nama saya Arya Dwi Parma, 111805224. Nama saya Leo Calses Taisario Fernando, NIM saya 111808151. Perkenalkan, nama saya Jenal Fariji, 1118080-200. Nama saya Enggar Duyanggono. Data mining diartikan sebagai menambang data atau upaya untuk menggali informasi yang berharga dan mengguna pada database yang sangat besar. Dalam kurung Adwal R. Sikat 1996. Hal terpenting dalam teknik data mining adalah aturan untuk menentukan pola frekuensi tinggi antara himpunan insert yang disebut fungsi asosiasi rules. Aturan asosiasi beberapa algoritma yang termasuk dalam aturan asosiasi adalah seperti AIS algoritma, Algori algoritma, DHP algoritma, dan Peration algoritma. Seperti algoritma 2013, namun di antara algoritma tersebut penulis memilih algoritma Algori dalam aplikasinya pada penelitian. Pendahuluan pada perusahaan, salah satu elemen yang sangat penting adalah sumber daya manusia atau SDM. Pengelolaan sumber daya manusia dari suatu perusahaan sangat mempengaruhi aspek-aspek penentu keberhasilan kerja yang mencapai target dari perusahaan tersebut. Karenanya, jika sumber daya manusia diorganisir dengan baik, maka diharapkan perusahaan dapat menjalankan proses usahanya dengan baik. Metode yang digunakan untuk seleksi karyawan dipilih dengan metode SAR, karena metode ini menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik. Alternatif yaitu kriteria-kriteria yang ditentukan dengan metode rankingan diharapkan lebih tepat dan akurat karena sudah didasarkan pada kriteria dan bobot yang sudah ditetapkan, sehingga dapat menentukan siapa yang lebih baik mendapatkan penghargaan tersebut. Aplikasi ini diharapkan dalam mengukur kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat berkembang dengan pesat sesuai visi dan misi perusahaan tersebut. Metode pengumpulan data secara menyeluruh menggunakan dua tahap, yaitu wawancara dan observasi. Yang pertama, wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah yang timbul atau dialami langsung oleh yang bersangkutan. Dalam keinginan ini, diajukan pertanyaan lisan dalam usaha yang melengkapi data-data yang akan diperoleh. Wawancara dilakukan pada bagian-bagian yang terkait dengan sistem penunjangan keputusan karyawan. Yang kedua, observasi. Observasi yaitu dengan melihat secara langsung cara kerja bagian yang terkait dengan pencatatan hasil kegiatan yang dilakukan. Setelah itu, penulis diberikan kesempatan untuk melihat metode yang dilakukan dalam penentuan karyawan terbaik. Analisa penentuan karyawan terbaik. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, PDAM Tirta Silaupiasa. Dalam penentuan karyawan terbaik, maka ditetapkan kriteria-kriteria yang dinilai dalam proses penentuan karyawan terbaik. Adapun tabel penilaian penentuan karyawan terbaik ditunjukkan pada tabel 3. Identifikasi kriteria pembobotan. Nilai karyawan terbaik PDAM Tirta Silaupiasa kisaran dapat dilihat di bawah ini. C1 sama dengan kehadiran, C2 sama dengan kedisiplinan, C3 sama dengan semangat kerja, C4 kerjasama. Di sini ada tabel kriteria penilaian. Yang pertama, 1. Kehadiran. Bobot referensinya sangat tinggi. Keterangannya menilai beberapa jumlah dan bagaimana kualitas kerjaan yang telah diselesaikan karyawan. Yang kedua, kedisiplinan. Bobot referensinya sangat tinggi
keterangannya menilai ketaatan hadir di tempat kerja. Ketiga, kerjasama, bobot referensinya cukup. Keterangannya menilai tingkat kemampuan bekerja sama dengan atasan dan rekan kerja dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, loyalitas, bobot referensinya cukup. Keterangannya menilai tingkat keloyalitasan karyawan terhadap perusahaan. Perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan bagian dari tahapan metodologi pengembangan suatu perangkat lunak. Tahapan ini dilakukan setelah melalui tahapan analisis. Perancangan sistem di sini bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci mengenai sistem apa yang akan dibangun, di mana pada tahap perancangan ini akan digambarkan rancangan sistem yang akan dibangun sebelum dilakukan pengkodean di dalam suatu bahasa pemrograman. Algoritma C4.5. Algoritma C4.5 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan. Decision Tree. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Banyak algoritma yang dapat dipakai dalam pembentukan pohon keputusan, antara lain ID3, CART, dan C4.5. Algoritma C4.5 merupakan pengembangan dari algoritma ID3. Proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk data atau tabel menjadi model pohon, mengubah model pohon menjadi rule, dan menyederhanakan rule. Saya akan menjelaskan cara menghitung entropi. Rumusnya adalah sama dengan kurangnya jumlah semua total dikali imlog jumlahnya semua total ditambah kurangnya jumlah tidak semua total dikali imlog jumlah tidak semua total. Itu cara perhitungan entropinya. Terus cara perhitungan gainnya sama dengan entropi total dikurang jumlah rajin semua total dikali entropi rajin dikurang jumlah cukup semua total dikali entropi cukup dikurang jumlah kurang semua total dikali entropi kurang. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan implementasi data mining algoritma C45 dengan studi kasus data calon rekomendasi karyawan terbaik. Data calon rekomendasi karyawan terbaik. Baik, di sini ada atribut-atribut, ada 5 atribut yang akan kita gunakan, yaitu kehadiran, kedisiplinan, kerjasama, loyalitas, dan rekomendasi. Nah, di sini di kehadiran ada 3 poin, rajin, cukup, kurang. Di kedisiplinan ada 2 poin, disiplin dan kurang disiplin. Di kerjasama ada mampu dan tidak mampu. Di loyalitas ada 3 pilihan, tidak loyal, loyal, dan kurang loyal. Di rekomendasi ada iya atau tidak. Di sini kita menggunakan 18 data karyawan. Nah, oke. Kita langsung masuk ke note-nya. Di sini, di note ini. Nah, di sini kita buat tabelnya seperti ini. Ada jumlah, ada iya-nya, ada tidaknya. Nah, di sini nanti kita akan mencari entropi dan kita akan mencari gain. Kebetulan di sini sudah saya buat contohnya. Nanti kita buat contohnya lagi. Nah, dari mana sih ini 18 ini totalnya ini? Dari mana ini angka ini? Dari mana angka ini? Oke, saya akan menjelaskan. Nah, 18 itu dari data ini, data keseluruhan. Ini ada 18 karyawan atau 18 data.
Nah, iya-nya itu ada 11. Dari mana iya-nya ini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, tidaknya ada 7. Karena tadi jumlahnya 18, berarti iya-nya 11. Tidaknya ada 7. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa sih ini tidaknya warna merah, kalau iya-nya warna hitam? Sebenarnya sih hanya supaya kita lebih mudah mencari data tersebut sih. Jadi ada perbedaan antara iya dan tidak, ada beda warnanya. Jadi kita tidak kebingungan sendiri lah untuk mencari data tersebut. Nah, kita mulai aja. Pertama, dari atribut kehadiran. Atribut kehadiran ada 3 poin yang tadi saya sebutkan. Ada rajin, ada cukup, ada kurang. Nah, di sini rajin jumlahnya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di jumlah rajin iya-nya ada 5. Rajin yang yaitu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tidaknya berarti ada 9. Rajin tidak nih. 1, 2, 3, 4. Nah, begitu juga semuanya. Seperti cukup. Cukup iya-nya ada berapa? Kita hitung lagi. Cukup iya-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, cukup yang tidak berarti ada 2. 1, 2. Nah, yang kurang juga kurang, jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Kurang yang iya ada 1. Yang kurang yang tidaknya ada 2. Begitu. Nah, begitu juga semuanya ini yang disiplin, kurang disiplin, semua di sini nih. Warnanya berbeda karena mempermudah kita untuk mencari data tersebut. Yang seperti tadi saya jelaskan, kenapa sih warnanya dibeda-bedain. Nah, ini dia alasannya, karena lebih mudah untuk mencari data aja sih. Biar tidak, kalau hitam semua kan kurang mudah untuk mencarinya. Seperti disiplin ini loh. Disiplin ini ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, di sini ada 13 benar. Kurang disiplinnya ada 5. Kita cari aja yang beda warnanya ya, yang warna merah. 3, 4, 5. Oke, sekarang kita masuk untuk mencari entropi. Gimana sih cari entropi? Entropi ini? Oke, saya sudah menulis rumus untuk entropi ini. Nah, cara hitung entropi di sini kita perbesar dulu nih. Cara hitung entropi sama dengan kurung buka 2 kali minus jumlah ya per al total kurung tutup dikali imlog 2 kurung buka jumlah ya per al total ditambah kurung buka minus jumlah tidak per al total kurung tutup dikali imlog 2 kurung buka jumlah tidak per al total kurung tutup 2 kali. Oke, sekarang kita coba di sini. Kita coba di sini ya. Tadi sama dengan kurung buka 2 kali minus jumlah ya per al total kurung tutup dikali imlog 2 imlog 2
imlok 2, terus jumlah ya per al total kurung tutup ditambah kurung buka lagi minus jumlah tidak per al total kurung tutup dikali imlok 2 jumlah tidak per al total kurung tutup 2 kali karena tadi dibuka di awalnya. Kita enter. Nah, hasilnya sama. Nah, seperti itu untuk mencari entropi ini. Begitupun semuanya sini sama. Saya beri contoh sekali lagi, sama dengan kurung buka 2 kali minus jumlah ya per al total kurung dikali imlok 2 kurung buka jumlah ya per al total ditambah kurung buka minus jumlah tidak per al total kurung tutup dikali imlok 2 jumlah tidak per al total kurung tutup 2 kali enter. Nah, hasilnya sama. Begitu, mudah kan untuk mencari entropi? Kalau kita udah tahu rumusnya pasti mudah. Kita hapus lagi. Nah, setelah itu, setelah kita sudah mendapat entropinya, untuk melanjutkan ke not berikutnya, ini not 1 ya, not awal. Akar dari not itu kita mencari akar dari not ini untuk decision tree-nya. Nah, setelah itu kita mencari gen. Gimana sih cara membuat gen ini? Angka-angka ini dapat dari mana sih? Nah, ini di sini kita juga udah ada cara hitung gen. Sama dengan entropi total kurang kurung kurawal 2 kali jumlah rajin per al total tutup kurung dikali entropi rajin tutup kurung kurang kurung kurawal 2 kurung buka 2 kali jumlah cukup per al total kurung tutup dikali entropi cukup minus jumlah kurang al total entropi kurang. Ini saya contohnya ini kehadiran. Ini dari kehadiran untuk menghitung gennya. Oke, di sini kita menghitung gen. Nah, kita langsung sama dengan kurung buka entropi total. Di sini kita disuruh entropi total kurung tutup dikurang kurung buka 2 kali jumlah rajin per al total kurung tutup dikali entropi rajin kurung tutup minus jumlah cukup per jumlah total kurung tutup dikali entropi cukup itu kurang lagi kurung buka 2 kali jumlah kurang per jumlah total tutup dikali entropi kurang tutup. Nah, kita sudah mendapat gennya. Ini gennya. Begitu juga semuanya. Cara mencarinya sama tuh, rumusnya sama seperti ini. Sama. Nah, kita hapus dulu. Nah, di sini kita cari gen paling besar. Gen paling besar itu ada di kerjasama. Jadi nanti kita akan mencari kerjasama. Nanti ini akan dihilangkan untuk mencari kerjasama. Ini ibarat bagai node akar atau awal dari node tersebut. Nah, kerjasama ada 2 atribut, ada mampu dan tidak mampu. Nah, selanjutnya akan kita cari kerjasama. Nah,
Kita lanjutkan lagi. Setelah kita dapat gen dari kerjasama, nah di sini kita buat lagi tabel mampu, kerjasama mampu. Ada 12 data. Nah, di sini ada 12 data. Nah, di sini ada 12 data. Yang kita lihat dari mampu, kerjasama mampu. Nah, ini ada 12 data. Nah, kita cari lagi seperti tadi di mampu itu. Nah, dari kehadiran, rajinnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rajinnya ada 5. Jumlah ya ada, jumlah rajin yang ya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti tidaknya ada 0. Nah, entropinya nggak usah kita cari lagi karena ini udah 0. Jadi entropinya 0. Begitu. Nah, yang cukup ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Iya-nya cukup yang ya 1, 2, 3, 4. Yang tidak berarti ada 1. Nah, yang kurang ada 1, 2. Kurang yang ya 1, yang tidak ada 1. Nah, jadi entropinya 1. Nah, setelah itu, nah kita cari entropinya sesuai sama yang tadi, rumusnya masih sama. Kalau ini kayak disiplin ini, disiplin yang yaitu ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disiplin yang ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang tidak ada 0 berarti 0, habis. Nah, di sini setelah kita nyari entropi, kita nyari gennya lagi. Nah, di gen yang paling besar itu ada di kedisiplinan. Nah, disiplin ini gennya paling besar. Nah, karena di disiplin ini 0, jadi nggak usah kita cari. Kita cari yang kurang disiplin. Nah, kita cari yang kurang disiplin. Tadi kan karena disiplinnya ini udah 0 ya. Di sini tidaknya 0, jadi entropinya 0. Nah, jadilah ini 9. Nah, kita nyari yang kurang disiplin. Kurang disiplin di sini ada berapa? 1, 2, 3. Nah, kita masukin di sini kurang disiplin. Sama seperti tadi, kita di sini kita buat lagi tabelnya kehadiran. Rajinnya berapa? Rajinnya 0. Iya-nya 0, tidaknya 0, jadi 0. Kurang ada berapa? Kurang ada 1. Kurang ada 1. Kurangnya aja 1. Iya-nya 0, tidaknya 1. Cukup. Di cukup ini ada 2. Cukupnya itu yang ya 1, yang tidak 1. Jadi entropinya 1. Nah, terus habis itu di loyalitas. Nah, di loyalitas itu tidak loyalnya ada berapa? Ada 1. Tidak loyal ada 1. Tidak loyalnya ada 1. Yang tidak 1, yang ya 0. Kurang loyal juga gitu. Nah, jadi 0, 0, 0 entropinya karena di sini 0. Jadi tidak atau no. Nah, kita udah dapet nih gennya nih, antara gen yang kehadiran atau gen yang loyalitas. Yang paling besar gen dari loyalitas, yang paling besar di antara kehadiran dan loyalitas. Setelah itu kita cari yang tidak mampu. Tadi kan yang mampu udah, sekarang kita cari yang tidak mampu. Tidak mampu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah. Nah, kehadiran rajinnya ada 1, 2, 3, 4. Yang yaitu 0. Yang tidak ada 4. Nah, kalau yang cukup ada 1. Yang itu yang ya. Yang tidaknya 0. Kurang juga cuma 1. Yang ya 0. Yang tidak cuma 1. Tuh, ini 0, 0, 0. Nah, seperti itu entropinya ya 0. Kalau udah 0 habis berarti. Nah, gennya ini 0,9, yang paling besar yaitu ini. Nah, di sini habis. Jadi data ini udah selesai. Nah, sekarang kita buat decision tree-nya, pohon keputusan. Oke, saya akan sekarang kita menentukan pohon keputusan atau decision tree. Nih, di sini sudah saya buat nih not awal dari kerjasama. Yang tadi kita udah lihat gennya. Nah, di sini gennya kerjasama. Nah, not awalnya ini kerjasama.
Kerjasama. Nah, di kerjasama itu ada dua atribut, mampu dan tidak mampu. Kita buat mampu dan tidak mampu. Nah, kita buat lagi di sini di mampu itu. Mampu gen yang paling besar di sini di kedisiplinan. Jadi di mampu ini kedisiplinan. Jadi kedisiplinan di sini. Nah, di disiplin ada disiplin dan kurang disiplin. Di disiplin ini sudah ketemu ya-nya 9. Nah, berarti tidaknya 0. Berarti di sini disiplin itu yes. Yang kurang disiplin kita cari di sini kurang disiplin. Nah, kurang disiplin ketemulah gen paling besar di sini yaitu loyalitas. Nah, kita buat lagi di sini notnya loyalitas. Nah, di loyalitas itu ada loyal, kurang loyal dan tidak loyal. Sedangkan di sini entropinya udah 0. Jadi no. Karena no-nya 2. Nah, jadi no. Di loyalitas yang loyal, kurang loyal dan tidak loyal, no. Nah, sekarang kita ke tidak mampu. Ke tidak mampu itu gen yang paling besar itu kehadiran. Tidak mampu gennya kehadiran. Nah, di kehadiran itu ada rajin, kurang dan cukup. Nah, di sini di cukup ini yang rajin itu no, karena dia tidaknya ada 4, ya-nya 0. Jadi 0 no. Kalau cukup ya-nya ada 1, tidaknya ada 0. Jadi yes. Jadi cukup ini yes. Dan kurang ya-nya ada 0, tidaknya ada 1. Jadi no. Nah, selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk implementasi data mining menggunakan metode algoritma C45 dengan studi kasus, data calon, rekomendasi karyawan terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kesimpulannya adalah 1. Dengan adanya sistem pendukung putusan penentuan karyawan terbaik berbasis algoritma C4,5 ini telah memudahkan keputusan manajer dalam menetapkan penentuan karyawan terbaik tepat kepada karyawan yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh tiap-tiap objek penempatan. Yang kedua, dengan adanya sistem penunjang keputusan penentuan karyawan terbaik ini maka dapat menunjang dan meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.